apa saja peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang menjadi kemenangan dan menandai kejayaan umat Islam itu. Yang pertama adalah peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Inilah perang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat setelah berdirinya kekuasaan Islam di Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Perang ini sangat menakjubkan sekali kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam perang ini merupakan perang yang pertama. Di dalam peperangan ini, jumlah kaum muslimin, jumlah Rasul bersama sahabat itu lebih sedikit daripada jumlah orang-orang kafir. Ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabat berjumlah 313 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy berjumlah lebih kurang 1.000 orang. Peperangan yang luar biasa ini dimenangkan oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah kemenangan itu, umat Islam semakin menampakkan kedikdayaannya, menampakkan tajinya ke seluruh dunia. Pada saat itu orang-orang kafir sudah mulai gentar dengan kekuasaan Rasulullah SAW yang berdiri di Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan itu juga adalah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Perjanjian ini terjadi di antara Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah dengan pemuka-pemuka kafir Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah SAW membuat kesepakatan-kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan perdamaian, untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, tidak saling berperang satu sama lain. Perjanjian itu berlaku selama 10 tahun. Hasilnya dari perjanjian luar biasa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena dengan perjanjian ini Rasulullah dan para sahabat beliau bebas untuk melaksanakan ibadah haji, umrah di Mekah tanpa ada gangguan sedikit. Kemudian para sahabat yang telah datang ke Mekah, mereka bebas mendakwahkan Islam kepada orang-orang Mekah ketika itu. Sehingga banyak dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang masuk Islam karena dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa besar yang juga terjadi pada bulan Ramadan itu adalah peristiwa yang disebut dengan Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Peristiwa Fathul Makkah ini terjadi pada 20 Ramadan. Peristiwa ini terjadi diawali oleh pelanggaran orang kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati sebelumnya dengan Nabi SAW. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran ini, Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya, bala tentaranya sebanyak 10.000 orang untuk kemudian
memerangi orang-orang Quraisy yang melanggar perjanjian itu. Dan setelah itu Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dan seluruh jazirah Arab, terutama sekali Mekah ketika itu telah berada di bawah kekuasaan Nabi SAW. Itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Kemudian pada bulan Ramadan juga terjadi suatu peristiwa yang besar lagi, yang cukup mencengangkan, baik di kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir, yaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Pada peperangan itu Rasulullah SAW yang berjumlah 30.000 orang bersama sahabat melawan pasukan kafir Quraisy yang berkoalisi dengan orang-orang Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Mereka berhasil dibuat kocar-kacir oleh pasukan Rasulullah SAW sehingganya mereka merasa takut dan bertambah takut dengan kekuasaan Rasulullah SAW ketika itu. Itu terjadi pada bulan Ramadan itu. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW juga banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah peristiwa penaklukan Andalusia atau Spanyol hari ini. Itu terjadi pada tahun 91 Hijriah, di mana penaklukan ini dipimpin oleh seorang panglima perang yang sangat pemberani. Dialah yang disebut dengan Tariq bin Ziyad. Dengan 100 armada pasukannya, dia berhasil ketika itu mendarat di perairan Spanyol. Kemudian dalam waktu beberapa tahun, Tariq bin Ziyad dengan para pasukannya berhasil menaklukkan Spanyol ketika itu. Sehingga Islam berkuasa di Spanyol lebih kurang selama 8 abad. Itulah di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan yang dialami oleh baik itu Rasulullah SAW maupun para sahabat pada masa lalu. Artinya apa, kaum muslimin? Pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Artinya umat Islam atau kaum muslimin tidak hanya menang dari sisi ibadah, bahwa amal ibadahnya dilipat gandakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kemenangan dari sisi kekuasaan umat Islam terhadap umat-umat yang lainnya. Tetapi realitas yang kita lihat hari ini, kalau di masa lalu Rasulullah SAW dan para sahabat berjaya dan berhasil memenangkan pertarungan politik dunia pada bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita lihat hari ini, itu berbanding terbalik dari apa yang dialami, apa yang terjadi pada masa lalu. Kenapa kita katakan demikian? Mari kita lihat kondisi umat Islam hari ini. Kita katakan bahwa umat Islam itu jumlahnya sangat banyak kalau dibandingkan dengan umat-umat Islam di masa lalu, di zaman Nabi, di zaman sahabat. Tentu tidak seberapa jumlahnya dibanding dengan umat Islam yang ada hari ini. Lebih banyaknya umat Islam hari ini kita lihat tidak punya kekuatan di tangan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah. Kita lihat saja bagaimana kondisi umat Islam yang ada di Palestina hari ini. Jangankan untuk puasa,
Jangankan untuk sholat tarawih seperti kita, untuk bisa bersedekah dan lain sebagainya, untuk mendapatkan makanan pun mereka susah. Bahkan dikatakan bahwa mereka telah berpuasa selama 5 bulan kemarin dari sampai sekarang ini. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan makanan. Kemarin kita melihat bahwa ada bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada mereka berupa makanan, karena itu yang mereka butuhkan. Tetapi sebelum bantuan itu mereka dapatkan, mereka sudah terlebih dahulu ditembak dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi Zionis. Dan sampai saat ini berita yang kita dapatkan bahwa umat Islam yang sudah terbunuh mati atas kezaliman orang-orang Zionis Yahudi itu sudah mencapai lebih kurang 40.000 orang. Tetapi apa daya, keadaan itu masih berlanjut sampai hari ini. Orang-orang Yahudi Zionis masih leluasa membunuh dan memerangi orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Tetapi keadaan mereka itu diperparah lagi dengan tidak maunya orang-orang Muslim yang di sekitarnya, penguasa-penguasa negeri Muslim yang ada di sekitarnya, untuk membantu mereka. Padahal mereka memiliki kekuatan. Sebut saja itu Mesir. Kekuatannya lebih besar daripada kekuatan Yahudi. 3 kali lipat kekuatan militernya itu dibanding Yahudi. Tetapi jangankan untuk menolong atau memerangi orang-orang Yahudi, malahan saudaranya sendiri yang melarikan diri ke perbatasannya, ke Mesir, itu malah dihalangi, tidak boleh masuk ke wilayahnya, padahal mereka adalah saudara mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita melihat nasib kaum muslimin yang ada di Rohingya, negara Myanmar sana. Mereka terusir dari negeri tempat tinggal mereka yang sudah lama mereka tinggali. Hari ini mereka terlontar-lontar. Ada yang sudah mati di dalam laut. Ada yang sudah terdampar di negara-negara lain. Di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Malaysia, bahkan di Aceh kemarin itu. Mereka susah mendapatkan bantuan. Mereka bahkan sudah meregang nyawa karena tidak memiliki makanan, karena tidak ada yang membantu mereka. Mungkin ada yang membantu, tapi sebahagiannya masih mengalami kelaparan dan lain sebagainya, sehingga ada yang berguguran karena mati kelaparan tersebut. Begitu juga dengan bagaimana umat Islam yang ada di Uighur, Cina sana. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang zalim, perlakuan yang biadab dari rezim-rezim yang ada di Cina itu. Misalkan mereka tidak diperbolehkan berpuasa, dilarang berpuasa. Andaikan mereka berpuasa, mereka akan ditangkap oleh para aparat di sana. Begitu juga umat Islam yang ada di India yang dapat perlakuan zalim dari rezim-rezim yang ada di sana. Begitulah keadaan kita umat Islam hari ini. Kita banyak, tapi kita tidak mempunyai kekuatan. Bahkan hanya Yahudi yang notabene penduduknya, warganya hanya berjumlah 7 juta atau 8 juta. Jumlah yang sedikit itu mampu memperandakan kekuatan yang besar. Jumlah yang besar yaitu jumlah umat Islam yang ada di sana. Nah, keadaan yang seperti ini sangat berbeda jauh dengan keadaan yang terjadi yang ada pada masa lalu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun zaman para khulafaur rasyidin. Lalu bagaimanakah
eh, solusi untuk mengatasi penindasan demi penindasan yang terjadi pada hari ini. Tentunya kita akan kembali berkaca pada masa lalu. Bagaimana umat Islam pada masa lalu itu kuat. Kuncinya cuma satu. Mereka kuat karena mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan mereka itu mampu menyatukan seluruh umat Islam. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, umat Islam disatukan oleh kepemimpinan Rasul. Kemudian pada masa setelah itu, umat Islam juga kuat, mampu menaklukkan dunia. Karena ketika itu umat Islam berada dalam satu kekuasaan yang dipimpin oleh para khalifah, Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu juga umat Islam terus menjadi kekuatan yang paling kuat di dunia pada masa-masa khalifah, baik Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah. Hingga kekuasaan itu berakhir pada tahun 1924. Ketika itu di Istanbul, di Turki, di mana Inggris, Prancis, dan juga Amerika ketika itu mampu mengalahkan kekuatan umat Islam. Mereka mampu menumbangkan Khalifah Abdul Hamid yang ketika itu berkuasa di Turki. Setelah tumbangnya kekuasaan umat Islam di Turki ketika itu, disitulah orang-orang kafir dengan leluasa memerangi umat Islam, mengambil tanahnya, memperkosa hak-haknya, dan membunuh warga-warganya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Zionis pada rakyat Palestina hari ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit gambaran bagaimana kondisi umat Islam di masa lalu mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan kondisi umat Islam hari ini. Tentu kita ingin kembali sebagaimana kejayaan-kejayaan yang dirasakan oleh umat Islam di masa lalu. Islam itu sampai bahkan ke Ukraina yang hari ini dijajah oleh atau diperangi oleh Rusia. Di sana ada kelompok komunitas umat Islam yang disebut dengan Muslim Crimea. Itu juga di zaman kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni, umat Islam mampu merebut dan menaklukkan Ukraina itu di bawah kepemimpinan. Tetapi nasib umat Islam yang ada di sana hari ini mengalami penindasan yang dilakukan oleh penguasa Rusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencermati hal ini dan kemudian kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan berkaca dan merenungkan bagaimana kondisi kita umat Islam. Baik dalam hal persoalan ibadah, mari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal soleh kita. Karena pahala yang kita raih di bulan Ramadan ini luar biasa, berlipat ganda. Begitu juga perjuangan. Yang kedua adalah perjuangan bagaimana kita umat Islam ini menjadi umat yang berjaya kembali sebagaimana umat Islam di masa lalunya. Tentunya kita mengetahui terlebih dahulu persoalannya di mana. Kenapa umat Islam itu sulit bersatu? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, umat Islam tidak punya pemersatu. Akan menentukan mereka di seluruh dunia yang menghimpun kekuatan mereka sehingga menjadi kekuatan yang besar yang akan melindungi umat Islam. Barangkali itulah sedikit perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.